Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madliah dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Duh ya pemirsa ya, kalau dilihat tuh sekarang banyak banget di luaran sana ya, jajanan yang enak-enak gitu ya. Wah, mulai dari harganya ya ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, semuanya terjangkau dengan rasa yang katanya enak banget. Nah, kadangkala kita lupa ya, jajan ini, jajan itu, fast food, junk food, dan lain sebagainya. Kita nggak ngerti nih, kandungan yang ada di dalam makanan tersebut seperti apa, efeknya ke tubuh seperti apa. Nah, akhirnya tuh lanjut bertahun-tahun kita konsumsi makanan seperti itu. Salah satu dampak yang harus diwaspadai adalah obesitas. Nah, obesitas ini menjadi salah satu permasalahan modern yang akhirnya dihadapi oleh banyak negara di dunia, tidak terkecuali dengan Indonesia. Apalagi mungkin kemarin selama pandemi, di satu sisi kita belajar banyak tentang kesehatan, protokol kesehatan, tapi di satu sisi kayak, oh iya, banyak kaum sedentary lifestyle juga yang akhirnya di rumah rebahan, nonton HP sambil ngemil, sambil makan. Ya udah deh, habitnya terbentuk selama setahun, 2 tahun, 3 tahun belakangan dan akhirnya lanjut terus. Nah, ini yang ditakutkan adalah obesitas. Terus gimana sih cara mencegah supaya kita nggak mengalami obesitas? Dan kalaupun sudah mengalami obesitas, apa yang harus dilakukan? Makanya hari ini kita akan mengupas tuntas seputar obesitas. Jangan sampai nih jarum timbangannya itu kanan, sekarang nggak pakai jarum ya, udah pakai digital semua ya. Oke, kita akan bahas tuntas hari ini seputar obesitas. Tapi sebelum kita bahas tentang obesitas, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar diet. Jadi kalau diet itu selama ini kita asumsikan sebagai pola makan yang dikurang-kurangin supaya nggak gemuk, supaya kurus. Padahal diet ini sendiri adalah sebenarnya menu makanan ya. Tapi kalau kita ngomongin diet versinya warga plus 62 adalah gimana cara kita mengelola pola makan kita. Ini ada yang harus diluruskan, ada yang ini fakta atau mitos belaka, kita bahas satu-satu ya. Oke, kita lanjut ke poin yang pertama. Hindari karbo karena katanya karbo ini bikin gemuk. Ayo, siapa ngaku dari Anda yang orang Indonesia itu identik makan nasi sama mie instan gitu ya, dalam mie karbo, nasi putih karbo, jadi kayak aduh, ini adalah satu kombinasi yang sebenarnya lezat untuk anak kosan ya. Tapi kalau kita ngomongin tentang karbo, jadi gini, kadang-kadang kita kepikiran karbo kan memang dibutuhkan oleh tubuh, betul ya, betul. Tapi kadang-kala juga banyak orang yang mencoba untuk menghindari karbo, apalagi ketika mereka lagi on diet. Jadi kayak aku nggak mengonsumsi karbo selama diet karena karbo itu bikin gemuk. Akhirnya banyak orang menyingkirkan nasi putih dan lain sebagainya untuk menghindari karbo supaya tidak gemuk, supaya berat badannya tidak nambah. Pertanyaannya, apakah memang karbo harus totally dihindari ketika kita lagi program diet atau kayak ya banyak ya sumber karbo yang mungkin ada di sekitaran kita jadi bahan makanan. Sebenarnya kayak oh karbo yang ini boleh, karbo yang itu enggak, atau gimana? Atau boleh-boleh aja tapi porsinya aja yang harus dikendalikan, quote and quote ya, supaya nggak terlalu berlebihan. Karena namanya berlebihan itu pasti nggak baik, baik karbo dan lain sebagainya. Nanti kita bahas ya, perlu nggak sih karbo selama diet atau nggak perlu sama sekali? Oke, kita lanjut poin yang kedua ya. Jangan sarapan dan makan malam. Nah, kalau untuk orang-orang di sekitaran Jakarta atau Jabodetabek, mungkin orang nggak sarapan karena bangun kesiangan gitu ya. Morning rush ketika mereka harus ya bekerja, bangun subuh dan sebagainya, kayak I don't have any time to have my breakfast gitu. Jadi kayak ya udah deh, kayak skip the breakfast dan lanjut aja nanti mungkin brunch atau lunch sekalian seperti itu. Dan ada juga orang-orang yang skipping the dinner karena mereka pikir kayak makan setelah jam 6 sore atau jam 6 malam itu adalah hal yang sangat prohibited. Sangat dilarang, nggak boleh karena bisa menimbulkan kegemukan. Nah sekarang kita gini, kita diciptakan oleh Tuhan, kita ada kebutuhan tubuh kita untuk makan sarapan, makan siang, dan makan malam. Pertanyaannya, boleh nggak sih sarapan, boleh nggak sih makan malam? Kan katanya orang-orang kalau mau diet, oke, kurangin atau kalau bisa skipping aja itu the breakfast sama dinnernya, ya fokus di lunchnya aja. Atau kalau mungkin ya makanan ringan aja deh gitu ya untuk sarapan sama makan malamnya. Jangan pakai porsi yang versi kuli gitu ya, porsi yang benar-benar makan. Nah kita akan tanyakan ke dokternya nanti, apakah ketika kita lagi diet kita harus
menyingkirkan sarapan dan makan malam demi berat badan kita turun. Nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut poin yang ketiga ya. Olahraga sampai keringetan itu bisa bikin berat badan kita turun drastis. Nah, ini adalah salah satu parameter kalau kita ngomongin olahraga, workout gitu ya. Kadang-kala kita ngelihat ya, entah itu di fitness center atau orang lagi olahraga bareng gitu ya, orang jogging atau apa bareng-bareng di taman, kayak ada yang baru selangkah dua langkah keringatan, kayak wah sehat banget nih orang gitu. Tapi ada yang kayak udah jungkir balik sejam nggak keringat-keringatan juga atau keringatnya tipis-tipis, wah ini orang nggak sehat nih gitu kan. Nah kalau kita ngomongin keringatan, jadi katanya semakin banyak itu keringatan keluar, berarti itu katanya membakar apa? Wah, membakar lemak dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita lebih keringetan, kita akan lebih mudah untuk menurunkan berat badan. Nah, apakah benar ketika kita olahraga dan keringetan, keringat yang keluar ini adalah lemak yang terbakar di tubuh kita atau sebenarnya cairan tubuh yang berguna untuk menetralkan suhu tubuh kita? Ya, karena kadang-kadang kita kepikiran kayak, oh kalau kita olahraga kan pasti terjadi pembakaran dalam tubuh sehingga suhu tubuh naik. Nah, adanya keringat ini untuk menetralkan suhu tubuh kita. Well, nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang keempat. Minum banyak air supaya nggak mudah lapar. Ini salah satu cara untuk mengkamuflage ya gitu ya. Kalau kita ngomong, oh supaya nggak nafsu makannya tinggi banget, kita bisa kamuflase dengan minum air. Sehingga lambung kita ngerasa kayak, oke, full nih, udah full lambungnya. Jadi kayak nafsu makannya nggak begitu tinggi. Sehingga bisa mengontrol nafsu makan kita supaya nggak makan berlebih. Karena memang salah satu concernnya orang kalau udah terbiasa makan banyak, kayak lambung kita itu kan ibarat kata meskipun kita body sedan bisa jadi tuh lambungnya body truck gitu ya, karena bisa menampung lebih banyak makanan. Sampai ada operasi bariatrik segala gitu ya untuk mengecilin lambung. Tapi kalau ngomongin lambung kan pasti akan ngembang terus seperti itu. Nah, inilah fungsinya untuk kita mengontrol pola makan kita supaya nggak berlebih. Nah, apakah dengan mengonsumsi air ini jadi kayak cara untuk ya tipis-tipisnya untuk mengelabui, quote and quote, mengelabui lambung supaya kita kerasa kayak oke, kayaknya udah kenyang nih gitu ya, jadi makannya dikit. Oke, kita lanjut yang terakhir pemirsa. Camilan ini katanya bisa menyebabkan berat badan kita jadi naik dan naik. Gini, camilan itu udah banyak di luar sana ya. Nah tergantung kita sih mau pick up the healthy one atau yang enggak gitu ya. Let's say kayak buah-buahan dan lain sebagainya, jus-jusan itu kan sehat ya, kecuali kalau jusnya udah ditambah susu, tambah gula dan lain sebagainya. Nah, camilan juga banyak, ada yang asinan banget gitu ya, ada yang apalah manis dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ngomongin camilan, is it okay kalau kita mengonsumsi camilan atau kayak nggak boleh? Camilan is camilan, tetap nggak boleh kalau kita lagi program diet karena bisa menambah berat badan kita. Nanti kita cross check bagi Anda yang suka nyemil. Ini jawaban yang paling Anda tunggu. Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar diet dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita udah membahas ya, ada beberapa mitos atau fakta seputar diet. Nah, ini bisa jadi panduan Anda untuk resolusi 2024 yang katanya selama 2023 mau diet tapi gagal terus. Karena ternyata banyak jajanan enak di luar sana. Well, you have to pay attention to this ya. Oke, untuk membahasnya ini mitos atau fakta telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati. Ada Dr. Veronica Wijaya MGizi SPGK, dokter spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Selamat pagi Dokter Vero, apa kabar? Sehat-sehat. Sehat ya dok ya. Oke dok, hari ini saya sebenarnya malu nih kalau ngomong sama spesialis gizi klinik ya, karena saya ada yang offset sedikit gitu, gitu ya. Dok, hari ini kita bahas tentang diet. Aduh, ini kayaknya nampar saya juga ini ya. Diet yang kadangkala orang pahamnya sesuai dengan apa yang mungkin kayak dokter Google ya, cari-cari di Google atau selentingan orang-orang. Kita bahas mitos atau fakta yang pertama adalah, ini paling sering banget, hindari karbo. Pokoknya anything tentang karbo itu harus dihindari biar nggak gemuk, biar nggak berat badannya naik. Betul nggak sih? Atau kayak tubuh kita tetap butuh karbo atau gimana? Sebenarnya ya, badan kita kan nggak pilih-pilih. Naik berat badan itu entah makan karbohidrat, protein, ataupun lemak.
Asal naik? dia lebih besar daripada kecukupan sehari ya pasti naik gitu. Oh. Jadi hindarin karbo itu sebenarnya justru nggak tepat ya. Hmm. Karena kan fuel utama buat otak itu adalah karbohidrat. Oh. Iya dong, pada saat kita benar-benar turunin banget karbohidrat, otak itu kan dipaksa buat ngambil fuel lain gitu. Hmm. Nah, akibatnya apa? Lemot. Oh Bodinya gitu, lama. jadi kalau ada yang lemot, teman kita yang lemot itu berarti kurang karbo Tanyain ya? lagi diet nggak? Oh. Jadi tetap harus diperlukan kan. Nah, bukan berarti nggak boleh nih, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Diet itu sebenarnya nggak kayak gitu. Jangan menghindari salah satu jenis makronutrien, tapi lebih pilih gimana sih cara kita nyeimbanginnya gitu. Jangan di skip dong. Oke, tetap boleh konsumsi karbo, tapi jangan yang berlebihan ya. Kalau kayak anak kosan makan nasi plus mie, Nah itu karbo plus karbo, Iya. itu berlebih ya. sama nggak seimbang kan. Emang nggak seimbang. betul. Kalau kita nggak makan karbohidrat, akibatnya badan juga dipaksa ngambil makronutrien lain buat dijadikan sumber energi, dan itu rugi sebenarnya. Misalnya kita makan protein banyak nih, kita kan pasti berharap otot kita dong yang Betul. terbentuk, tapi sebenarnya protein itu nantinya dibentuk buat jadi energi dulu, karena badan kita kan lebih mentingin napas, gerak usus, gerak jantung. Nah kalau kayak gitu nggak tercapai dong pembentukan ototnya. Nah, itu dia ya. Iya. Oke, jadi penting ya. Tapi gini dong, kalau untuk karbo sendiri kayak ada standar idealnya nggak sih sehari berapa banyak porsinya, atau kayak setiap orang pasti berbeda-beda tergantung indeks massa tubuhnya atau gimana? Setiap orang pasti beda, tergantung apa? Tergantung umur pertama, kedua jenis kelamin, aktivitas fisik. Nah itu semua beda-beda sih. Oh, jadi ada aturan customized aturan, masing-masing iya, gitu betul. ya. Tetap ya pemirsa ya butuh karbo. Jadi kalau kurang karbo juga bisa lemot loh nanti ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Nah ini dia, ada tim yang kayaknya skip breakfast, skip dinner. Gara-gara kayak aku nggak mau karena itu bisa naikin berat badan. Aku lagi diet, aku lunch aja atau brunch aja atau sama lunch juga. Nah boleh nggak sih kita skip sarapan dan makan malam atau tetap butuh atau gimana? Jarang yang skip lunch ya. Jadi skip lunch, karena lunch itu justru untuk rapelnya. Jadi sebenarnya ya, jangan skipping dong. Skipping makanan itu cenderung kita jadi kalap, benar nggak? Kalau kita nggak sarapan nih, perutnya lapar dong, rucuk-rucuk. Terus ngelihat makanan di depan mata semua kayak enak banget, nambah. Nah, itu pertama. Jadi lebih baik kita makan porsinya terbagi, tapi udah tertakar gitu. Jangan nambah terus. Terus yang kedua, kalau misalnya buat dinner nih, Nah, itu buat dia. mereka yang aktifnya di malam hari, kebayang nggak sih nggak ada makanan? Betul. Ya, jadi bukan nggak boleh makan pagi, makan siang, makan sore itu semua perlu. Terus badan kita juga utilisasi protein, kembali lagi ke protein ya buat bentuk massa otot, itu nggak bisa maksimal banyak. Jadi kalau kita rapel satu kali makan nih, yang keutilisasi buat bentuk ototnya kurang dong. Oke. Itu yang bikin Nah, nggak tepat. kalau dinner itu kan ada juga, oke lah sekarang, oke dok, oke boleh dinner. Meskipun porsinya jangan terlalu banyak juga. Sekarang jamnya kan ada yang bilang kayak, oh nggak boleh lebih dari jam 7 malam atau jam 6 sore gitu kan. Itu sebenarnya mentok di situ atau sebenarnya bukan di jamnya, tapi jarak antara makan terakhir, makan berat terakhir dan mau tidurnya atau gimana sih? Benar. Ya itu. Ya tadi untuk mereka yang misalnya kerjanya di malam hari, kebayang nggak makan terakhir jam 6 gitu atau di bawah jam 6 malahan ya. Jadi lebih cenderung ke jam tidur. Kenapa? Karena kan tidur itu kita nggak aktif lagi. Nah, kita makan kan untuk sumber energi. Kalau kita nggak aktif lagi terus kita makan, ya akibatnya disimpan dalam deposit ya lemak. Nah, deposit kok lemak, deposit itu uang ya dok ya. Oke. Jam lah ya Oke. targetnya. Oke dok, kita lanjut yang ketiga ya. Nah ini dia juga orang-orang diet itu selain pola makan juga mereka berolahraga dengan parameter keringatnya keluar lebih banyak, itu bisa bakar lemak. Karena yang mereka berpikir yang terkeluar dari keringat itu adalah hasil pembakaran lemak. Betul nggak sih dok atau gimana? Pernah nimbang nggak sebelum sama sudah olahraga kalau Oh keringetan? iya ya, harus gitu ya. Turun nggak? Kayaknya enggak ya. Sebenarnya turun sih turun ya, tapi yang turun adalah massa cairan. Total cairannya yang karena dong. keringat itu. Iya, keringat itu kan sebenarnya
proses badan kita ya buat ngeluarin panas. Buat ngedinginin badan kita. Kalau kita olahraga kan otomatis badan kita lebih tinggi ya suhunya. Betul. Nah akibatnya untuk nurunin ya dikeluarkanlah itu si keringat-keringat. Tapi nggak ada kaitannya sama lemak yang kebakar. Oke, Jadi oke, kalau oke. misalnya happy-happy timbang sih pasti turun karena kan cairannya turun. Caranya yang keluar. Tapi udah minum lagi ya naik lagi. Naik lagi. Oh tuh, nggak usah seneng dulu ya. Jadi intinya keringat yang keluar adalah untuk menetralkan suhu tubuh yang panas Turunin, karena iya. berolahraga. Jadi bukan lemaknya Bukan ya. lemaknya. Tapi anyway lemak itu bisa kebakar kah, Bisa Dok? dong. Oh, dengan cara Ya tetap olahraga, tapi aim-nya bukan dari keringatnya. Biasanya kita aim dari 60% sampai 70% dari heart rate maksimalnya kita. Oh, berarti Jadi hitung. ketika kita pakai kayak smartwatch yang bisa ngukur heart rate itu bisa ngefek ya? Kita tahu dari situ. Kita bisa hitung dari sana sebenarnya. Kebakarnya berapa gitu ya? Bukan kebakarnya, tapi kita mempertahankan 60 sampai 70% heart rate maksimal tadi. Buat yang optimal pembakaran lemak. Oke ya, jadi sudah terjawab ya pemirsa. Ini kayaknya permasalahan yang banyak dipertanyakan oleh orang-orang yang lagi diet. Oke, ini ilmu bermanfaat. Kita lanjut yang keempat, Dok. Minum banyak air supaya nggak mudah lapar. Nah ini dia, kita mencoba untuk mengelabui lambung kita supaya kayak, tuh kan kenyang kan, karena udah isinya udah penuh nih gitu, antara kenyang atau kembung nih kayaknya. Gimana nih, Dok? Sebenarnya ya kalau minum pasti perutnya penuh ya, berasa kenyang, kembung. Tapi ya kalau overhidrasi juga nggak bagus. Kalau kita minumnya terlalu ekstrim nih, misalnya jadi ya 7 liter gitu. Buset. Nah, bahaya 7 kan? liter. Karena kan badan kita itu cairannya itu ada elektrolit, ada garam darah kita sebutnya, mineral-mineral ya. Kalau kita overhidrasi, tambahinnya air putih itu kan elektrolitnya jadi nggak balance. Nah, makanya kalau kita lihat pasien diare yang mau rehidrasi, mereka kan nggak dikasih air putih doang, tapi kayak oralit, kayak Oralit. gitu, ada cairan khususnya kan. Nah, Oke. kalau enggak nanti bahaya. Bahaya ya. Oke, jadi secukupnya saja. Iya, 30-35 cc per kilogram berat badan lah. 30-35 kurang lebih cc ya. per berat badan. Oke, Dok, kita lanjut yang terakhirnya. Nah, ini dia. Ini yang kayak jadi musuh utama orang diet. Dimusuhin jadi public enemy-nya orang lagi diet. Camilan, snacking time udah nggak boleh lagi orang diet. Seburuk itukah camilan untuk orang diet atau gimana sih, Dok? Ya, snack itu sebenarnya kan makanan di antara jam makan utama ya. Tergantung setiap orang kan preferensinya beda-beda. Ada yang memang kebiasaannya ada snack, ada yang enggak. Tinggal kita pilih aja sih jenis snacknya. Kalau misalnya orang di luar tuh suka snackingnya carrot stick. Nah kayak gitu kan sebenarnya nggak bakal sampai ekstrim naik berat badan kan. Betul. Tapi kalau misalnya kita cookies, cake ya pastilah. Karena tergantung jumlah kalori dalam cemilannya sih. Nah, oke, jadi Bukan di skip ya. tergantung camilannya apa ya, Ya. tergantung snacknya apa Dan gitu. preferensi. Karena Ya. nggak semua orang suka snack kan. Nah, itu dia. Nggak Ya. wajib jadinya. Nggak wajib, tapi kalaupun suka snacking ya pilih yang sehat. Betul. Gitu ya, Dok ya. Jadi jangan salahkan camilannya ya. Salahkan orang yang memilih camilan yang salah gitu ya. Jangan pilih snack yang berbahaya, apalagi yang berbisa. Itu snack ya, Dok ya. Oke, Dok, thank you ya. Sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita lanjut lagi ngomong obesitas di segmen selanjutnya. Oke, pemirsa. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini, bagaimana caranya yang sangat efektif untuk mencegah obesitas. Karena mau tidak mau kita harus mengakui bahwasanya ternyata jumlah dari orang dengan obesitas ini lumayan tinggi ya dari tahun ke tahunnya. Dan ini harus diantisipasi
Apalagi kita punya anak-anak yang mereka akan bertumbuh besar dengan variasi makanan yang sangat beragam di luar sana. Jangan sampai salah pilih makanan dan bisa berujung pada obesitas. Oke, kalau Anda punya pertanyaan boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Veronica Wijaya, MGizi SPGK, dokter spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Oke, Dr. Vero, kita lanjut lagi. Berat badan. Ini kan selalu jadi momok terutama untuk kaum hawa ya. Kayak aduh nambah segram aja berat badan tuh kayak paniknya udah ke seluruh dunia gitu. Nah kalau ngomongin berat badan sehat itu yang proporsional kayak model gitu ya. Atau yang seperti apa sih Dok kalau kita ngomongin berat badan yang sehat? Selama ini kan mungkin kita dengar ada kata body mass index ya, indeks massa tubuh. Apakah berat badan sehat itu tergantung pada BMI-nya yang ideal atau mungkin ada indikator yang lainnya atau gimana? Baik. Jadi sebenarnya cara yang paling gampang memang tadi ngukur BMI atau indeks massa tubuh ya, dari berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Nah, nilai normalnya kalau untuk Asia, daerah Asia Pasifik sini 18,5 sampai 22,9. Nah, lebih dari itu 23 sampai 25 itu kita sebutnya sudah overweight. Di atas itu baru obesitas. Nah, tapi jangan seneng dulu. Udah seneng-seneng kayak, Dok aku 19 oke deh gitu. Jangan seneng dulu gimana tuh? Yang lebih tepat sebenarnya adalah kita hitung massa lemaknya. Nah, salah satu yang bisa kita hitung adalah lingkar pinggang, waist circumference. Oke Dok, bentar aku adjust dulu ya. Jadi misalnya indeks massa tubuhnya oke nih, tapi lingkar pinggangnya lebih dari batasan. Nah itu udah harus hati-hati karena kan berarti ada sentra obesitas kan. Oke, aduh lingkarnya itu berapa sih Dok kalau boleh tahu kalau cewek dan cowok beda? Beda, benar. Berapa tuh? Nah untuk perempuan di bawah 80 cm yang kita target. Di bawah 80. Buat laki-laki di bawah 90 untuk Asia ya. Asia ya. Karena ukurannya beda. Kalau Kaukasia kan beda. Oh, oke. Kalau cewek di bawah 80, kalau cowok di bawah 90. Ini teman-teman di studio ada yang bawa meteran kan? Ingin ngukur langsung kayaknya lebih dari 90 udah punya saya Dok. Nah, Oke, tapi itu menjadi level yang oke. Maksudnya ketika di bawah 90 masih oke. Tanpa ngelihat mungkin ada bagian-bagian tubuh yang lain kan sering ya Dok ya. Kita ngelihat di Indonesia itu kayak orang ada yang kurus tapi perutnya maju gitu ya. Ada yang badannya berisi tapi perutnya nggak maju gitu. Jadi kayak ini sebenarnya gimana? Itu gimana tuh Dok? Nah kalau tadi kan cara yang simpel ya, alat-alatnya sedikit, nggak perlu macam-macam. Nah sebenarnya kita bisa hitung sih body fat itu ada alat-alatnya. Ada alatnya? Ada. Misalnya kayak kita pakai BIA namanya body impedance analysis atau DEXA. Nah kalau dari sana baru keluar tuh persentase body fatnya berapa. Nah itu yang jadi patokan sebenarnya. Rentangnya kan agak berbeda-beda ya. Ada beberapa literatur yang bilang kalau buat laki-laki di bawah 24 masih oke, 24% body fat percentage-nya. Kalau untuk perempuan antara kurang dari 33 atau kurang dari 35%, beda-beda literaturnya. Oke, tapi kalau kita ngomongin berat badan ya, tadi kita udah bahas tentang berat badan yang ideal itu seperti apa. Salah satunya itu lingkar perut ya gitu ya. Nah sekarang kalau ngomongin berat badan, masalah apa aja sih yang sering dialami oleh orang-orang ketika kita ngomongin berat badan? Apakah berat badan itu jadi kayak yang berlebih atau justru yang kurang atau seperti apa sih Dok? Nah ini nih, di Indonesia berat badan itu identik dengan kosmetik, bener nggak? Betul. Ya looknya ya kan, estetikanya gitu. Kalau segini nggak bikin pede ya, segala macam. Nah karena estetik itu, makanya kan orang pilihan ya, mau turun atau enggak. Betul. Padahal sebenarnya obesitas ya, kelebihan berat badan itu kan penyakit. Nah kalau sakit harus sembuh nggak? Harus dong. Nah itu, jadi sebenarnya kalau berat badan itu ya kita harus targetin menurun berat badan, menurunkan sampai bukan kurus tapi berat badan ideal setidaknya. Karena risiko penyakit-penyakit yang meningkat. Banyak loh penyakit-penyakit yang diidentikan dengan obesitas, risikonya meningkatnya. Iya, serem ya. Tapi kalau ngomong obesitas sendiri itu Dok, maksudnya kayak obesitas itu berbatas pada orang gendut
aja gitu atau gimana sih obesitas itu definisinya? Apakah hanya kayak oh tadi lewat 25 berarti udah masuk obesitas atau kayak oh ini kayaknya udah gendut banget nih di standarnya kita itu berarti obesitas atau gimana sih sebenarnya? Ya sebenarnya obesitas itu kan kelebihan lemak. Jadi bukan dari indeks massa tubuhnya aja sih bisa kita nilai ya lebih lanjut. Kalau misalnya dia indeks massa tubuhnya lebih nih, tapi dia binaragawan, ototnya yang banyak, itu kita nggak sebut obesitas. Jadi yang berlebih itu harusnya ya massa lemaknya. Bahkan sebenarnya sekarang itu mulai ada penelitian-penelitian jurnal-jurnal ya tentang namanya normal weight obesity. Orang yang kelihatannya slim-slim aja, tapi ternyata penumpukan lemaknya yang tadi body fat percentage-nya tuh besar. Penumpukan lemak itu gini dok, nggak tahu ya ini tolong koreksi kalau salah ya. Katanya penumpukan lemak antara laki-laki dan perempuan itu beda titik ya. Katanya kalau laki-laki itu di perut, kalau perempuan itu sorry itu saya kayak di bumper belakangnya gitu atau gimana sih dok? Sebenarnya sih tetap perutnya juga bisa besar ya. Jadi kenapa lemak ya batasan yang kita bilang buat obesitas? Karena si lemak ini yang kaitannya erat sama penyakit-penyakit yang tadi saya sebutin, penyakit degeneratif. Makanya persentase lemaknya yang harus diturunin. Nah kalau yang daerah perut, sentral obesitas yang tadi saya bilang, risikonya kenapa? Karena lemak itu nggak cuma lemak subkutan. Lemak subkutan itu yang kelihatan tadi di bokong, di tangan, kayak gitu ya. Tapi yang bahaya sebenarnya adalah lemak visceral. Lemak visceral itu penumpukan lemak yang di bawah area abdomen. Ngeliputin kayak hati, jadi kayak fatty liver, kayak gitu. Nah itu yang bahaya. Itu yang bahaya ya. Tapi yang kelihatan juga itu bahaya juga nggak sih dok? Kalau yang kelihatan ya secara estetik nggak oke ya. Iya secara estetik iya sih gitu. Tapi itu bahaya juga kan kalau akhirnya lama-lama ngendut di situ terus atau gimana? Kalau risiko penyakit lebih kaitannya masih visceral fat tadi. Mostly pasti ya orang yang besar sana sini ya visceral fatnya juga kemungkinan besar iya. Risikonya lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak mengalami seperti itu ya. Tapi sebenarnya si fat ini sampai ada yang di luar kelihatan secara estetik kosmetik nggak oke sampai yang di dalam fatty liver dan lain sebagainya itu kan lemak. Lemak yang dimaksud itu lemak yang dari mana sih dok? Sehingga kayak apa dari makanan yang kita konsumsi dari beberapa jenis makanan atau apa? Ya yang tadi jadi kalau kita makan itu kan dibakar ya sebagai energi karena kan setiap orang butuh energi yang berbeda-beda. Nah kalau kita makannya itu jauh melebihi konsumsi yang seharusnya, misalnya kecukupan energi kita ya cuman sekitar 1.500-1.800 kalori sehari, tapi kita makan sampai 3.500. Nah sisanya itu kan dideposit dalam bentuk lemak. Jadi tidak berbatas pada satu atau beberapa jenis makanan tertentu. Any kind of makanan ketika itu jumlahnya berlebih dari apa yang kita butuhkan dia akan bisa jadi lemak dan akhirnya menimbulkan yang tadi itu ya? Iya. Oh oke jadi kayak kalau kan selama ini kan kita selalu kepikiran kalau obesitas itu selalu menyalahkan beberapa makanan yang manis. Ya manis. Gorengan. Yes itu. Enggak hanya itu ya? Enggak, tapi kenapa manis dan gorengan kayak gitu identik ya? Karena kalorinya lebih besar. Kita cenderung kalau makan manis atau goreng-goreng lebih mudah terlampaui tuh si batas tadi. Karena kalorinya besar tadi. Iya betul, tapi bukan berarti si manis dan si gorengan yang sumber utamanya. Kalau yang lain juga akhirnya makanan berlebih juga bisa mengakibatkan obesitas gitu ya dok ya. Oke, jadi nggak boleh menyalahkan satu jenis makanan ya. Nanti kita lanjut lagi ya dok ya, ini menarik banget kalau ngomong obesitas, pasti banyak yang relate nih. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati ini seru banget ya pembahasan kita hari ini karena mungkin banyak orang yang relate dengan tema kita hari ini seputar obesitas. Kalau Anda punya pertanyaan boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Veronica Wijaya MGizi SPGK, dokter spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Oke, kita lanjut lagi. Kalau ngomongin tentang obesitas, sebelum kita lanjut detailnya ya, ini sebagai fakta aja supaya kita tahu
apakah bestie kita, rekan sejawat kita yang obes itu banyak atau enggak di Indonesia? Secara umum mungkin kayak ada data dari Riskesdas kah di Indonesia atau mungkin secara global. Itu gimana tuh dok kondisinya sekarang? Memprihatinkan enggak atau gimana tuh dok? Pastinya naik ya. Naik? Pasti naik. Itu trennya setiap tahun berarti naik? Cenderung naik. Di 2018, Riskesdas ya, itu sekitar 20%-an orang Indonesia itu obesitas. 2018? Ada, ya data 2018. Which is 5 tahun yang lalu, ya. 20% dan sekarang mungkin pasti lebih. Kalau di 2023 data dari WHO di Asia Tenggara ya, tapi ini bukan data Indonesia, itu sekitar 30%-an. Jadi 1 dari 3. Banyak ya. Jadi kalau di studio ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba dihitung. Itu berarti setengahnya ada 3 sampai 4 orang, 3 orang kan itu. Oh sebanyak itu ya. Banyak. Dan trennya sayangnya adalah terus naik. Iya. Ini kondisi karena apa sih dok? Maksudnya kayak karena kurang olahraga, karena pola makan gak dijaga, atau karena genetik? Nah ini juga seputar tanya tentang genetik nih. Karena kan kita kepikiran kayak kalau orang tuanya gemuk ya pasti anaknya akan gemuk juga gitu. Oke kita bahas dari apakah dari pola makannya, dari kurang olahraga atau gimana? Sebenarnya semuanya gabungan ya. Pastinya ya orang yang genetiknya ada emang orang yang genetik obes ya kita sebutnya ya. Tapi bukan berarti orang yang punya genetik seperti itu pasti jadi orang obes. Enggak dong. Kalau lingkungannya oke, makan pola makan, pola hidupnya sehari-hari pola hidup sehat ya nggak bakal jadi obes juga. Jadi masing-masing punya kontribusinya masing-masing. Ya makan sekarang makanan gampang, rata-rata udah lemaknya lumayan banyak, terus gulanya juga cenderung lebih banyak ya kan, itu. Terus olahraga, sekarang kemana-mana naik mobil, benar nggak? Waktu zaman saya kecil dulu, kayaknya sekolah jalan kaki. Betul. Sekarang udah enggak loh. Iya, sekarang udah ada driver masing-masing ya. Ada personal driver atau pakai yang online gitu ya. Jadi ya banyak faktor sih sebenarnya. Oke. Tapi kalau ngomongin yang genetik tuh ya dok ya, kadang-kala itu kita kepikiran ada orang tuanya tuh sama-sama double combo lah ya, itu orang tuanya bapak ibunya dan anaknya mengikuti sama gitu. Itu sebenarnya secara genetik 100% genetik atau sebenarnya anak ini jadi ikut habit makannya atau pola hidupnya si orang tua gitu. Nah, betul. Genetik plus pola hidup. Karena kalau dalam satu lingkungan keluarga kan habitnya dari kecil kan kebentuk. Ya pola makan orang tua akan mempengaruhi pola makan si anak sih. Gitu. Biasanya orang-orang obes cenderung ya tadi menghindari makanan-makanan yang penting kayak ya lengkap, makanan lengkap, terus beralih ke snacking. Snackingnya yang tinggi kalori tapi ya akibatnya ya begitulah. Berterusan, iya. Oke, jadi selain karena genetik juga karena pola makan yang terbentuk dari habit orang tuanya dan keluarganya. Benar. Jadi kadang-kala kita nggak bisa matok 100% bahwa oh yang obesitas pasti anaknya obesitas. Ini gara-gara masalah habit juga ya, itu penting banget. Oke, tapi kalau ngomongin, ini bukan aku nakutin ya dok ya. Tadi dokter udah sempat singgung sih dokter Vero. Kalau kita ngomongin orang dengan obes, udah divonis obes deh gitu ya. Itu sebenarnya ada nggak sih, maksudnya organ tubuh yang pertama yang paling ngefek kan selama ini kalau kita ngeliat, sorry to say ya, maksudnya orang-orang obes itu kita ngeliatnya kayak ngap gitu ya dok ya. Jadi kayak napasnya itu kayak, apakah dia pengaruh ke paru-parunya kah? Atau mungkin nggaknya paru-paru, mungkin yang lain juga atau gimana sih dok? Banyak. Dari mulai penyakit-penyakit degeneratif tadi saya bilang, diabetes risikonya meningkat, hipertensi. Terus kalau kemampuan jadi untuk napas, olahraga, pastinya dia akan lebih rendah. Betul. Risiko asma karena ada restriktif kan dari tumpukan lemak. Belum lagi sampai ke mood disorder. Oh. Ada. Mood swing gitu. Jadi banyak lah, sampai kanker juga sekarang dikaitin sama obesitas. Oh. Risiko kanker besar ya. Oh, seram sekali ya. Jadi ya makanya tadi saya bilang obesitas itu penyakit. Jadi kita harus perlakukan sebagai penyakit yang harus berubah, bukan kosmetik gitu. Nah oke, jadi kalau ngomong obesitas ini penyakit, masalahnya adalah selama ini kita ngomong dari range usia ya dok ya. Meskipun semua range usia pasti berisiko mengalami obesitas, tapi kadang-kala gimana ya, untuk orang dewasa kita melihat obesitas itu sebagai
sesuatu yang tidak baik dipandang secara kosmetik. Tapi untuk anak-anak kayak kelihatan gemoy ya, lucu ya gitu. Dulu kayak ada tokoh namanya Boboho lah ya gitu, kayak oh lucu banget gitu. Tapi kalau kita ngomongin dari anak sudah mulai obesitas, itu indikasi bahwa akan terjadi sesuatu yang nggak baik sama anak ini atau gimana? Ya kalau terus-terus berlangsung ya bisa. Makanya bukan berarti anak obesitas itu dipertahankan jadi obesitas. Ya, tapi kalau anak ya nggak sampai se ekstrem dewasa kalau untuk masalah diet. Karena mereka kan butuh tumbuh dan berkembang dong. Nah, lebih aktivitas fisiknya aja sih yang dinaikin kalau anak-anak. Tapi sebenarnya kalau anak ini oke lah, mereka masih proses tumbuh kembang gitu ya. Ketika dia kayak kelihatan obesitas, dia bisa diperbaiki ke depannya. Bisa dong. Jadi nggak melulu kayak oh anak ini obes udah nggak tertolong lagi karena Enggak orang dong. tuanya obes gitu ya. Enggak ya. Enggak. Nah, pertanyaannya juga ketika obesitas ini dikaitkan dengan anak-anak yang gemuk, bisa nggak orang yang kayak oke anak-anaknya nggak gemuk nih, ya lumayan proporsional. Tiba-tiba di usia dewasa, remaja atau di usia dewasa produktif tuh ya, dia tiba-tiba obes. Bisa. Bisa, sama kayak orang gemuk tiba-tiba kurus atau kurus tiba-tiba gemuk itu kan masalah ya tadi keseimbangan energi asupan energi sama keluaran energinya. Ya kalau misalnya dia di kemudian hari hobinya makan yang kalori tinggi terus nggak olahraga ya jadi obes dong. Nah, ada juga nih dok, ya ini kalau sorry kalau salah sih, cuman kayak ada orang-orang yang kayak perasaan tuh dok aku makannya sedikit ya. Tapi makan angin aja dia di daging ya gitu, jadi lemak ya gitu. Itu kayak gimana sih dok? Kan ada orang-orang yang kayak aku kayaknya makannya dikit tapi tuh langsung menggelembung gitu. Ada mungkin itu karena ada riwayat kesehatan tertentu kan yang akhirnya membuat orang ini makan sedikit aja bisa menggelembung gitu. Sebenarnya sih pertama assess dulu ya, kita assess beneran nggak sih makannya sedikit, jangan-jangan makan nasinya bener sedikit tapi snackingnya ini yang lebih besar. Nah itu pengaruh. Kedua ya tadi metabolismenya, ada nggak sih gangguan-gangguan tertentu yang bikin metabolismenya rendah, misalnya kayak hipotiroid, itu kan bisa bikin metabolismenya rendah. Nah kalau itu baru kita treatment ya, kasih treatmentnya. Jangan ditanya kayak kamu makan banyak? Enggak dok, aku nggak makan sedikit aja gitu. Padahal makannya banyak. Dia Ya berbohong. rata-rata sih makannya memang makan utamanya sedikit. Jadi makan itu kan identik dengan makanan utama ya. Yes. Tapi snacking Nggak dianggap? minuman kalori tingginya gitu nggak dianggap. Kayak minuman bersoda gitu tuh nggak? Ya atau ya cappuccino atau Sekarang kan banyak tuh dok yang entah boba-bobaan kayak atau apa Ya, yang ya, kayak manis-manis gitu-gitu. gitu. Itu ngaruh ya? ngaruh dong. Kan semua makanan atau minuman yang masuk ke badan kita kalau ada kalori ya ngaruh. Apalagi kalau minumannya yang size-nya jumbo ya. Terus nggak Bukan yang kerasa kan small. kalau minum, berasanya makan apa? Nggak makan dari pagi gitu. Padahal tadi pagi udah makan yang size jumbo. Iya, padahal minumnya yang jumbo yang manis tuh teman-teman ya yang suka minum manis ukuran jumbo. Tolong dicatat ya, small aja bahaya apalagi yang jumbo. Oke deh kita bacain DM dulu ya dok ya. Dari Pak Wahyu nih, dok untuk pria apakah obesitas bisa dimulai dari perut buncit? Aduh. Kenapa sih harus Pak Wahyu yang tanya begini sih gitu ya? Ada saran nggak untuk ngecilin lingkar perut dok? Kegiatan atau pola dietnya seperti apa? Oh Pak Wahyu, ini kan Pak Wahyu nyindir saya deh. Tapi ini kayaknya banyak ya dok ya, laki-laki seperti Pak Wahyu dan saya dan banyak laki-laki di luar sana yang mengalami hal yang sama, dimulai dari perut buncit. Dan ini review pribadi ya, review jujur istilahnya. Susah banget dong ngilangin perut buncit, gimana atuh? Nah, Gimana? jadi ya perut buncit harus diturunin, lingkar pinggangnya tadi yang harus tercapai ya. Gimana caranya ya harus dikombin. Makan, dijaga. Terutama makanan-makanan Dijaga yang itu maksudnya dijaga banyak terus atau gimana? Dijaga. makanan-makanan yang kayak lemaknya tinggi, gulanya tinggi, itu harus mulai turun tuh. Contohnya sih dok, yang lanjutin langsung nih. Ya contoh simple kalau- sugar sebenarnya. Kan kalau dari isi piringku, sebenarnya ada pembatasan ya, yang dari Kemenkes, itu satu hari idealnya gula itu kita nggak lebih dari 4 sendok makan. Gula semua ya, tapi bukan cuman gula, saya nggak pakai gula pasir, tapi saya makan kue, makan cookies, itu kan sebenarnya Ya, ada di gulanya dalamnya juga. ada. Iya, jadi kita hitung, harus lihat tuh, pinter-pinter lihat nutrition facts-nya. Gula itu batasannya segitu, minyak itu batasannya 5 sendok makan sehari. Aduh gimana Indonesia tuh negeri gorengan. Nah itu yang harus hati-hati.
Karena kalorinya besar dan otomatis kalau misalnya kita makan yang kalorinya tinggi lebih mudah terdeposit kan lemaknya. Itu. Terus yang kedua ya olahraga, harus aktif. Di mana-mana sekarang kan kita aim-nya 1 minggu 150 sampai 300 menit untuk olahraga. Iya. Setidaknya ya 3 sampai 5 kali dalam seminggu idealnya. Yang efektif banget buat perut buncit olahraga apa, Dok? Ini sambil kayak pertanyaan pribadi nih. Gimana tuh, Dok? Combine sebenarnya kok. Kardio harus tetap. Terus resistance training. Terutama yang kalau misalnya benar-benar spesifik ke otot perut ya. Ya kayak plank, kayak crunch. Kayak gitu itu bisa bantu. Ada nggak sih satu gerakan olahraga khusus yang di satu titik aja buat ngecilin itu gitu? Kayak perut buncit ya udah kita sit up aja gitu. Enggak ya, harus combine. Combine. Karena kalau misalnya olahraga perut, dia kan biar otot perutnya lebih kelihatan kan, lebih define. Tapi kalau misalnya visceral fatnya kan dia tetap nggak kebuang tuh. Padahal risikonya tadi visceral fat. Betul ya, karena ada yang lain bergelambir-gelambir juga gitu ya, Dok ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Pak Wahyu ya. Sehat terus Pak Wahyu ya, makasih loh. Itu juga pertanyaan saya sebenarnya ya, mewakili. Nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir ya, Dok ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini seputar gimana cara efektif untuk mencegah terjadinya obesitas. Kita masih bersama dengan Dr. Veronica Wijaya, MGizi SPGK, dokter spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Oke Dok, kita lanjut lagi. Gini, kalau orang sudah obesitas nih ya, cara yang paling efektif dan aman dan nyaman lah ya pasti ya. Karena selama ini kita lihat gini, Dok, kan di luar sana banyak kayak orang kayak, aduh Dok aku tuh susah banget, tapi ngeliatin orang itu kayak mudah banget nurunin berat badan. Sampai kita lihat ada orang yang kayak turun sih berat badannya, tapi sorry itu sih kayak ada yang banyak yang gelambir-gelambir. Itu oke nggak sih, Dok, atau gimana tuh? Sebenarnya ya enggak ya jatuhnya. Kalau kita mau nurunin berat, fokus pertama jangan bandingin sama orang lain, sama diri kita dulu aja sendiri. Oh gitu. Dilihat kebiasaan kita apa sih gitu, apa yang bisa kita improve dari sana. Nah, rubah perlahan-perlahan. Karena sebenarnya yang kita mau ngubah itu bukan cuma dari gemuk ke kurus, tapi lifestyle-nya. Oh Iya dong. betul, karena long life. gak hanya setelah kurus udah, tapi long life itu ya long akan life. berlanjut gitu ya. Benar. Jadi ya lebih bagus kita ubah pola hidup, dan pola hidup itu memang nggak bisa kerubah 1-2 hari kan. Ya harus bertahap. Konsisten ya. Konsisten, benar. Modal dasar. Betul, betul. Nah ada juga nih, sorry ya ini bukan ngomongin bisnis ya Dok ya, tapi ada beberapa orang yang mungkin mencoba secara instan untuk mengurangi berat badan gitu ya. Dengan, ya sekarang banyak, sorry itu juga di e-commerce banyak sih Dok. Maksudnya dijual kayak yang, oh nih menurunkan berat badan sebulan bisa 10 kilo gitu. Siapa sih yang gak tertarik ke perempuan kayak, aku udah capek jaga makan, aku udah capek olahraga, Dok kayaknya 1 kilo aja turunnya susah banget. Ini ada obat, sebulan katanya bisa 10 kilo, aduh kayaknya happy banget gitu. Nah itu kayak gitu gimana sih Dok? Nah, saya suka bilang gini nih ke pasien saya. Nah gimana nih, menarik. Kalau misalnya ada obat yang efektif, harganya nggak terlalu mahal, mungkin nggak ada orang obes lagi di dunia. Iya Tinggal ya. makan itu kan? Iya betul. Betul. Artinya ya tetap aja jatuhnya ya kembali ya tadi. Betul. Pola hidupnya dirubah. Pola hidupnya dirubah. Jadi bukan hanya sekadar nurunin berat badan ya, nurunin jumlah kilogram tubuh kita, tapi bagaimana kita menciptakan lifestyle, pola hidup yang jauh lebih sehat ke depannya. Betul. Nah kalau kita, oke Dok, aku mau jaga pola makan deh sesuai apa yang disampaikan oleh Dr. Vero. Sebulan itu, atau seminggu atau sebulan lah kita katakan. Sebulan itu idealnya kalau kita jaga pola makan diimbangi dengan olahraga, idealnya turunnya berapa kilo sih? Atau kayak, oh ada standarnya 1-3 kilo atau kayak nggak bisa dipukul rata. Setiap orang bisa jadi beda-beda atau gimana tuh? Ya yang ideal sih sebenarnya targetnya 1 minggu itu antara 1,5-2 kilo. Jadi nggak boleh lebih dari itu. Kalau misalnya lebih risiko ototnya yang banyak hilang. Karena kan
pada saat kita nurunin berat nih, yang hilang itu sebenarnya nggak cuma massa lemak, tapi massa otot juga ikut hilang. Kalau terlalu cepet nih turunnya, terlalu ekstrim, nanti ototnya lebih sedikit. Karena rate antara pemecahan otot sama pembentukan ototnya nggak seimbang. Rugi dong. Di akhir diet ya turun sih, tapi massa ototnya yang banyak hilang. Sarkopenia, nanti masalah baru di kemudian hari. Rugi. Mau sehat malah timbul masalah baru ya. Nah terkait juga makan nih dok, lambung kita itu kan katanya elastis gitu ya. Jadi untuk orang-orang yang biasa kan kalau ngomong obesitas orangnya suka makan ya. Makannya sih katanya sedikit tapi cemilannya banyak gitu ya. Nah ya kita kurangin aja kayak bertahap sehingga lambung kita itu beradaptasi nggak segede dulu gitu ya. Maksudnya lambungnya tuh nggak kayak tangki truk gitu ya. Kita mau ubah jadi kayak tangki sedan nih gitu. Itu bisa atau gimana? Bisa. Dia akan menyesuaikan lambung kita. Bisa, iya kan habit kebiasaan. Terus sebenarnya kita bisa pilih menu-menu yang banyak tapi kalorinya rendah kayak sayur. Rata-rata orang kan nggak terlalu suka sayur ya. Padahal sayur itu modal dasar kalau misalnya orang obesitas mau nurunin berat badan. Karena kalorinya kecil, tapi volumenya besar. Jadi tadi ngenyangin lambung. Indonesia kan juga suka makan sayur. Maksudnya sayur-sayur kayak lalapan gitu yang raw food atau dimasak, direbus is oke ya? Masih nggak berkurang kandungan gizinya? Ya dengan pemasakan pasti ada beberapa zat gizi yang kurang ya. Tapi ya masih nggak masalah kok. Asal jangan di-reheat berulang. Diangetin ya dok ya? Iya berulang. Oke, tapi kalau orang obes terus kurus dengan sehat lah, pola sehat gitu ya. Kalau dia kayak udah kurus nih apa aja, ini bisa balik lagi obes lagi nggak? Bisa dong. Oh my God. Makanya tadi yang kita incer bukan cuma sekedar angka turun berat badannya, tapi habitnya, pola hidup sehatnya. Itu yang ya bukan berarti orang setelah dia ikutin pola hidup sehat sesekali nggak boleh makan kue gitu ya, bukan, enggak kok, kan makan itu tetap ada fungsi sosial. Tapi kita jadi tahu batasan-batasannya. Ini less nutritious nih, ini more nutritious. Kita harus pilih yang lebih more nutritious, yang less ya sedikit-sedikit aja, terus jarang-jarang. Ya, cheating time lah ya, dikit-dikit nggak apa-apa lah ya. Ya. Oke, thank you dok. Ini hari ini kita tertampar dengan fakta ya tentang obesitas, bahwasanya kita harus menjaga konsistensi kita untuk menjaga pola hidup yang jauh lebih sehat. Terima kasih Dr. Vero, sehat terus, salam untuk keluarga dan teman-teman di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Selamat pagi dok. Pagi juga. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Vero, semoga bermanfaat ya. Saya Raden Madlia Samit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Senin yang indah ini. Ingat akhir tahun banyak makan enak, jangan sampai obes. Sampai jumpa.